Baik, perkenalkan nama saya Suanti Cilta Wanurung dengan NIM 4232538 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang studi kasus, di mana di sini terdapat mahasiswa yang memiliki atribut yaitu ID mahasiswa dengan integer, nama mahasiswa dengan varchar yaitu 50, prodi mahasiswa varchar 50, yang dimana mahasiswa dapat mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Di sini ada petugas, di mana atributnya ada ID petugas yang bertipe integer, nama petugas yaitu varchar 50, kontak petugas integer, menerima peminjaman dan mengapprove peminjaman. Lalu di sini ada record loan, di mana ada ID loan bertipe integer, date loan yaitu date, nama loan yaitu varchar 50, di mana dapat menyimpan dan data peminjaman dan mengubah status buku. Lalu di sini ada buku yaitu ada ID buku bertipe integer, judul buku yaitu varchar 50, penulis buku yaitu varchar 25, yang dapat memberikan informasi di mana mahasiswa dapat meminjam satu buku atau banyak buku, lalu buku dapat dipinjam oleh satu mahasiswa. Lalu petugas dapat melayani satu mahasiswa dan banyak mahasiswa bisa dilayani satu petugas. Activity diagram, di mana ada activity diagram yaitu login, di mana mahasiswa dan sistem itu adalah aktornya. Startnya dimulai dari mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat mengakses sistem, lalu sistem menampilkan halaman login. Setelah itu mahasiswa memasukkan email dan password, lalu melakukan submission, lalu di sistem jika valid akan menampilkan halaman dashboard dan diakhiri dengan ending. Selanjutnya activity diagram meminjam buku, di mana startnya dimulai dari mahasiswa yaitu melakukan login, lalu sistem akan melihat jika valid akan berlanjut dan jika tidak valid akan langsung berakhir. Dan di sini ada jika valid akan menampilkan halaman dashboard, lalu mahasiswa memilih fitur cari buku, lalu memasukkan judul buku. Setelah itu sistem menampilkan daftar buku yang sesuai, jika tersedia akan lanjut, jika tidak akan berakhir. Jika tersedia maka sistem akan menampilkan detail buku, lalu jika buku status buku itu dipinjam akan berakhir, lalu jika tidak akan dipinjam oleh mahasiswa. Lalu sistem mengirim notifikasi peminjaman. Setelah itu menerima notifikasi peminjaman, lalu memeriksa syarat peminjaman. Setelah itu dicek apakah memenuhi atau tidak. Jika tidak memenuhi maka akan berakhir, dan jika memenuhi akan mengapprove peminjaman. Lalu sistem mengubah status buku, lalu mengirim notifikasi sukses. Setelah itu mahasiswa menerima notifikasi sukses dan diakhiri dengan N. Selanjutnya di sini ada sequence diagram yaitu login, di mana admin dan user membuka halaman home, lalu halaman home menampilkan halaman home, lalu membuka halaman login. Setelah itu menampilkan halaman login, lalu memasukkan email dan password. Setelah itu proses login, memvalidasi email dan password, lalu meminta data pengguna. Setelah itu mengirim data pengguna, lalu menerima get email dan password. Setelah itu menampilkan halaman dashboard, lalu membuka halaman login. Jika email dan password valid, maka menampilkan halaman dashboard, dan jika email dan password invalid, maka membuka halaman login. Selanjutnya di sini ada yang kedua, yaitu mahasiswa masuk ke menu pencarian buku. Setelah itu sistem menampilkan menu pesanan buku, lalu mahasiswa memasukkan kata kunci. Setelah itu sistem mengirim data kunci, lalu di controller query pencarian buku dikirim, lalu database mengirim hasil pencarian. Setelah itu sistem menampilkan daftar buku, lalu sistem meminta detail buku ke controller. Setelah itu controller mengambil detail buku, lalu database mengirim detail buku. Setelah itu sistem menerima tampilan detail buku, lalu di sini berakhir. Selanjutnya di sini ada requirement validation dari segi completeness dan konsistensi. Yang pertama itu adalah completeness, yaitu requirement yang belum komplit, di mana ada login yang inputnya yang diperlukan yaitu email dan password, lalu fitur resetnya password tidak dijelaskan, kurangnya batas dari login tidak dijelaskan. Lalu dalam mencari buku, sisi positifnya itu mencari buku yaitu judul, penulis, tahun, dan kategori.
Yang ketiga itu meminjam buku, yaitu dapat melibatkan mahasiswa dan petugas dan sistem memeriksa ketersediaan, membuat rekod peminjaman, tidak menjelaskan apabila ditolak. Yang keempat adalah pengembalian buku, tidak ada dijelaskan. Lalu yang kelima mengelola data buku, di mana kurangnya menambah buku tidak dijelaskan dan menghapus buku juga tidak dijelaskan. Selanjutnya yang keenam itu adalah laporan peminjaman, tidak ada dijelaskan. Untuk yang konsistensi yaitu requirement belum konsisten, di mana yang pertama itu adalah aktor yaitu mahasiswa dan petugas, yang kedua status buku yaitu dipinjam atau tersedia, yang ketiga alur peminjaman yaitu dijelaskan secara konsisten dan dengan syarat, yang keempat deskripsi yang dimana awalnya mahasiswa mencari, meminjam dan mengembalikan buku, lalu akhirnya tidak dijelaskan mengembalikan bukunya. Selanjutnya yang kelima adalah karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji, di mana A adalah operabilitas, di mana sejauh mana perangkat lunak mudah digunakan oleh pengguna, yaitu mahasiswa dan petugas harus dapat melakukan proses login, mencari buku, meminjam buku, serta mengelola data buku tanpa adanya kesulitan. Yang kedua adalah stabilitas, di mana kemampuan perangkat lunak untuk berjalan konsisten tanpa menimbulkan error, yaitu validasi login harus selalu bekerja dengan benar agar pengguna tidak gagal masuk tanpa alasan yang tidak jelas, di mana pengaturan status buku seperti tersedia dan dipinjam harus selalu tercatat dengan benar dan tidak boleh bermasalah. Yang kedua, pencatatan peminjaman harus akurat, tidak boleh salah dan tetap konsisten. Sekian dari saya, terima kasih.